Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Rinaldi, program studi PPKN semester 5. Nah, di sini mata kuliah Filsafat Pancasila yang terhormat Pak Syarif Firmansyah selaku dosen pengampu makul Filsafat Pancasila. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan tentang filsafat Pancasila sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang bab 1, yaitu filsafat dan pandangan hidup. Filsafat dan pandang hidup memiliki sejarah, prinsip dalam kehidupan masing-masing berbangsa dan bernegara itu secara rasional, dan ruang lingkupnya itu menyangkut tentang pandangan hidup suatu bangsa. Pengertian selanjutnya adalah pengertian filsafat. Filsafat sekumpulan fakta yang menjadi beberapa bidang secara objektif yang memiliki tujuan-tujuan tertentu dari beberapa bidang tersebut. Kemudian ada beberapa pengertian filsafat, yaitu secara etimologis, dan ruang lingkup itu menyangkut tentang lingkungan masyarakat. Kemudian ada bidang filsafat itu terbagi menjadi beberapa bagian, seperti filsafat sebagai suatu kebijaksanaan, rasional sebagai sesuatu, filsafat sebagai suatu sikap, pandangan hidup, dan masih banyak lagi. Kemudian ada ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan itu. Berpikir itu secara kritis, terdalam, konseptual, runtun atau teratur, rasional, menyeluruh, dan universal. Kemudian analisis abstraksi itu merupakan metode abstraksi yang memiliki memiliki tingkatan tertentu pada suatu pemahaman pengertian tentang hakikat suatu, merupakan instansi yang sifatnya itu tetap dan tidak berubah. Itu termasuk dalam filsafat Pancasila. Kemudian cabang-cabang filsafat itu menyangkut filsafat dan alirannya. Ada aliran metafisika, epistemologis, metodologi, logika, dan lainnya. Kemudian ada filsafat ilmu pengetahuan dan agama. Itu menyangkut tentang filsafat dan hubungannya dan agama, yang merupakan induk ilmu pengetahuan, yang perkembangan itu sangat ditentukan oleh filsafat, merupakan suatu prinsip, metode, aksioma melalui dalil-dalil yang teruntunkan pada suatu ilmu filsafat yang menyangkut tentang agama, yang berdasarkan akal budaya, baik secara batiniah yang menyangkut bersifat fasis maupun non fasis. Kemudian filsafat Pancasila itu menyangkut tentang pemikiran yang dirasionalisasikan pada terdalam, menyeluruh tentang hakikat bangsa, yang menyangkut segala aspek metode, cara, ataupun yang dilakukan dalam pandangan hidup suatu negara. Kemudian saya akan membahas tentang bab 2. Bab 2 di sini ada pengertian, ada fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila itu masing-masingnya harus dipahami sesuai konteksnya. Isinya berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia dan didasarkan pada filsafat negara Republik Indonesia. Itu yang menjadi pengertian pengantar dari pengertian filsafat. Kemudian Pancasila sebagai jati diri bangsa itu. Pancasila itu sebagai ideologi suatu bangsa yang tidak semena-mena diubah, yang melandasi pada suatu pemikiran yang disahkan menjadi dasar negara. Kemudian pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia itu menyangkut tentang istilah ideologi bangsa Indonesia yang berasal dari gagasan, konsep, pengertian, dan dasar cita-cita ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian ada hubungan antar filsafat dan ideologi. Itu menyangkut tentang sesuatu yang pemikiran yang kritis, melogika, sesuatu yang filsafat menjadi akar dari setiap ilmu pengetahuan. Itu menyangkut tentang suatu pengetahuan yang harus dimiliki. Kemudian ada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ini Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila tidak bersifat kaku atau bisa mengikuti segala perkembangan zaman. Kemudian Pancasila sebagai dasar filsafat negara, itu menjadikan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, meliputi peraturan perundang-undangan, aspek kehidupan bermasyarakat.
Kemudian ada Pancasila sebagai asas pemersatu dan kesatuan bangsa. Nah, di sini Pancasila sebagai asas dan kesatuan pemersatu bangsa itu meliputi segala aspek. Seperti kita ketahui, Pancasila itu memiliki sila ketiga, itu persatuan Indonesia, itu menyangkut seperti asas persatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian saya akan membahas di bab 3, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Nah, di sini pengertian Pancasila sebagai suatu sistem filsafat itu merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organik, maka Pancasila hakikatnya merupakan sistem pengertian bagian-bagian saling menyeluruh, yaitu satu sama lain. Sila itu menyangkut satu kesatuan. Kemudian kesatuan sila Pancasila itu Pancasila bersifat hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Merupakan piramida digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila yang berurutan, yang menyangkut sila satu dan sila lainnya. Kemudian kesatuan sila Pancasila suatu sistem filsafat, yaitu secara filosofis Pancasila itu merupakan kesatuan sistem filsafat, memiliki dasar ontologis, empirologis, dan dasar aksiologis, yang merupakan suatu dasar kesatuan, merupakan sistem filsafat yang dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian menyangkut dasar ontologis itu berarti sila Pancasila menyangkut tentang filsafat, meliputi dasar yang menyangkut 5 sila. Kemudian empirologis itu menyangkut tentang suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologis itu adalah sila-sila Pancasila yang menyangkut tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian bab 4, Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini Pancasila itu merupakan suatu sistem yang segala pembelajaran norma, baik norma hukum, norma moral, dan norma lainnya. Kemudian pengertian etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis mendasar tentang ajaran-ajaran. Nah, itu menyangkut tentang pandangan-pandangan moral, bersikap, tingkah laku, dan lain sebagainya. Kemudian hubungan norma dan fakta. Norma itu memiliki aktualisasi dalam kehidupan manusia. Sedangkan fakta biasanya dipisahkan dalam merupakan dasar serta prinsip nilai bagi pelaksanaannya. Suatu masyarakat saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis itu menyangkut nilai dasar itu menyangkut nilai sifat dan tidak berubah. Dan instrumental itu adalah nilai yang menyangkut sistem akibat dan penjabaran. Sedangkan nilai praksis itu menyangkut nilai kehidupan sosial masyarakat dan sehari-hari. Kemudian dalam hubungan nilai norma dan moral itu, hubungannya itu menyangkut tentang konsep-konsep yang saling berkaitan. Kemudian kaitannya dengan norma moral itu merupakan suatu kenyataan kehidupan sehari-hari yang terpelihara setiap waktu pada kehidupan manusia, berkaitan dengan kemutlakan realitas suatu kehidupan. Kemudian nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila itu menyangkut tentang nilai Pancasila yang merupakan kumpulan nilai yang angka prinsipnya itu menyangkut tentang nilai religius, adat istiadat, kebudayaan, serta yang disahkan menjadi dasar negara terkandung dalam nilai kenegaraan. Kemudian di bab 5 saya akan membahas sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan itu menyangkut tentang suatu proses unsur prase itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Kata Flemik ketuhanan yang terbentuk kata dasar. Kemudian kesesuaian negara Indonesia dengan hakikat nilai yang bersifat dari Tuhan. Di sini merupakan suatu penyelenggaraan negara baik bersifat kejasmanian maupun kerohanian. Kemudian dasar ontologi sila ketuhanan Maha Esa itu menyangkut tentang perkembangan kebudayaan dan nilai agama yang menyangkut demikian. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini menyangkut nilai yang telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Kemudian
nilai realisasi yang merupakan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam hukum Indonesia. Itu menyangkut dengan nilai suatu gejala aspek penyelenggaraan negara, fungsi pokoknya sebagai dasar negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang menjadi dasar ketuhanan, yang dasar kerohanian, dasar moral bangsa Indonesia. Kemudian hubungannya dengan negara dengan agama. Negara dengan agama itu dalam putusannya Pancasila untuk mencoba untuk tetap menjaga hubungan antar agama dan negara serta tidak melakukan upaya pembatasan terhadap dengan dasar untuk tidak membatasi orang untuk memeluk agama sesuai dengan agama yang ada di Indonesia. Kemudian negara itu harus memiliki toleransi tertentu antara suku, agama, ras, dan budaya yang menyangkut menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing yang sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selanjutnya presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya yaitu Desi Dwi Lastari. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Pak, terima kasih telah menyaksikan video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.